Hai, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Dewi, dalam kelas kita Bahasa Indonesia untuk kalian semua. Jadi di Indonesia, pelajaran ini disebut dengan Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Dan kalian semua sudah ada di kelas Ibu, di kelas Ibu Dewi, di kelas saya, dari buku Sahabatku Indonesia yang tingkat A1, A2, A3, dan sekarang di B1. Nah, itu berarti bahasa Indonesia kalian sudah bagus, ya. Kalian sudah bisa menjelaskan, memperkenalkan diri dengan baik, sudah tahu makanan Indonesia favorit kalian, juga sudah tahu bagaimana menjelaskan hobi, dan banyak lagi yang sudah kita pelajari di tingkat dasar tentang bahasa Indonesia. Nah, ini di PowerPoint atau slide-nya saya ada perkenalan seperti ini untuk mengingatkan kembali karena kita baru habis libur, ya. Kita libur beberapa waktu. Semoga kalian semua masih tetap ingat dengan Bu Dewi, ya. Baik, untuk hari ini semoga Ibu temui kalian dalam keadaan baik. Nah, Ibu mau jelaskan sedikit walaupun di buku Sahabatku Indonesia tingkat A waktu itu Ibu sudah pernah jelaskan tentang culture yang ada di Indonesia atau budaya yang ada di Indonesia. Para guru sering untuk menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada murid-muridnya, biasanya menggunakan panggilan atau sebutan untuk dirinya tidak menggunakan saya, tapi menggunakan kata ibu, atau kalau gurunya laki-laki menggunakan kata bapak misalnya. Nah, itu mungkin tidak ada di budaya negara kalian, tapi di Indonesia demikianlah adanya. Baik, di kelas hari ini Ibu mau menjelaskan beberapa hal. Jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa dalam belajar bahasa apapun kita harus menguasai 4 kemampuan atau kemahiran, ya. Jadi ada kemampuan berbicara, ya, berbicara, kemudian kemampuan menulis, kemampuan menyimak, dan juga yang satu lagi adalah kemampuan untuk membaca. Nah, dalam kelas bahasa Indonesia kita, dalam setiap bab, dalam setiap buku, bagian dari buku ini, keempat kemampuan tersebut akan diasah secara bersama-sama. Dalam artian ketika kalian sedang belajar berbicara, kalian juga belajar untuk menyimak, kemudian kalian juga belajar untuk menulis, dan juga pada saat yang bersamaan kalian juga belajar untuk membaca. Nah, baik, untuk kelas hari ini Ibu ingin menjelaskan tentang berbicara dan menulis, termasuk juga di dalamnya tidak bisa kita terlepas belajar tentang tata bahasa. Kemudian juga di bagian ini kita akan belajar tentang budaya, budaya Indonesia. Bagaimana orang Indonesia hidup, kemudian bagaimana orang Indonesia belajar tentang
di bab 1 atau unit 1 ini, yang buku kalian bisa buka buku kalian ya. Jadi tentang harapan, tentang doa ya, doa. Kemudian ucapan selamat ya. Jadi harapan, apalagi di musim sekarang, di masa pandemi COVID-19, kita harus banyak berdoa, ya, kita berharap. Kemudian bagaimana kita juga melakukan atau memberikan ucapan selamat. Misalnya, ketika Sarah misalnya, di kelas ini ada namanya Sarah. Sarah misalnya sedang berulang tahun. Jadi Ibu Dewi mengatakan kepada Sarah, selamat ulang tahun Sarah. Seperti itu. Jadi mari kita mulai dengan bagian berbicara. Baik, untuk berbicara, belajar berbicara, Ibu minta kalian membuat kelompok, ya, membuat kelompok untuk mempraktekkan berbicara dengan percakapan yang ada di buku halaman 10. Ya, kalian bisa lihat di buku. Jadi tentang bacalah dialog berikut ini secara berpasangan dengan teman Anda. Ibu minta kalian berpasangan berdua, satu kelompok terdiri dari 2 orang, kemudian mempraktekkan percakapan antara Riri dan Nina. Nah, Ibu akan berikan contoh di sini percakapannya. Percakapannya antara Riri dan Rina. Riri mengatakan, "Hai Rina, apa kabar? Sudah lama sekali kita tidak bertemu." Kemudian Rina menjawab, "Baik, bagaimana dengan kamu?" "Riri, aku juga baik." "Oh iya, kemarin aku melihat ayahmu. Ia pergi ke arah laut. Apa yang akan dikerjakannya?" "Oh, ayahku memang bekerja di laut. Ia seorang nelayan." "Kalau ayahmu bekerja di mana?" "Ayahku juga seorang nelayan. Jika ayahku pulang, ia selalu membawa banyak ikan." "Lalu ikan tersebut diolah menjadi apa?" "Ikan tersebut sebagian dimasak oleh ibuku untuk lauk pauk dan sebagian lagi dijual oleh ayahku ke pasar terdekat." "Bagaimana dengan ikan hasil tangkapan ayahmu?" "Kalau ayahku langsung menjualnya ke pasar karena keluargaku punya penyakit alergi jika makan ikan." "Oh begitu. Terima kasih Riri. Senang bertemu denganmu. Sampai berjumpa kembali ya." Nah, itu percakapan antara Riri dan Rina yang harus kalian lakukan, yang harus kalian latih berpasangan dengan teman kalian. Setelah itu, Ibu kasih kalian memilih siapa saja pasangan kalian untuk melatih percakapan seperti Riri dan Rina tersebut ya. Dan setelah kalian rekaman, setelah kalian hafal, kalian bisa rekam ya, rekaman, direkam percakapan kalian, kemudian boleh dikirim ke Ibu lewat WhatsApp grup kelas kita, atau boleh juga diunggah di Google Classroom kita. Boleh kalian kirimkan hasil rekaman videonya ya. Kemudian kita akan belajar kosakata. Nah, di sini nelayan. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya ya, dia bekerja yang utama untuk menangkap ikan, ya, menangkap ikan di laut, ya, di laut, laut tempat berenang, ya, itu pekerjaan nelayan. Kemudian kita juga ada kata diolah. Diolah itu artinya dikerjakan, diusahakan seperti itu, ya.
Kemudian yang ketiga ada kata lauk pauk, bermacam-macam lauk. Ketika kalian makan nasi, ada tahu, ada tempe, ada ayam, itu disebut lauk pauk. Ya, nah itu sudah kita pelajari di buku A2. Ya, Ibu yakin kalian masih ingat itu. Ya, kemudian ada tangkapan, tangkap. Ya, ini ada kucing lewat, Ibu tangkap. Ya, jadi tangkapan sesuatu yang ditangkap atau hasil menangkap. Ya, jadi nelayan menangkap. Ya. Kemudian ada kosakata alergi, perubahan reaksi tubuh terhadap kuman-kuman penyakit. Itu namanya alergi. Ya. Baik, kalau ada yang kurang kalian pahami, kalian boleh WA Ibu, ya, boleh chat ke Ibu, boleh ya. Dalam bahasa Indonesia kita juga gunakan istilah chat, ya, bisa hubungi Ibu. Kemudian ini latihannya, jadi kalian kerjakan juga ini, ya. Jawab pertanyaan berikut dengan tepat. Lihatlah jawaban pada kolom yang telah disediakan. Di sini ada kosakata nelayan, pengrajin, beternak, petani, dan pedagang. Kalian isi di sana 1 sampai 5 latihannya. Cukup ini. Sebentar kalian boleh buka sendiri isi dari latihan ini di buku tulis kalian, ya. Nanti kita diskusikan lagi secara secara berkelompok di boleh seperti yang Ibu jelaskan tadi, boleh di grup WA kita ataupun di Google Classroom kita. Ya, kita tetap harus berusaha walaupun keadaan pandemi, pelajaran tetap harus jalan. Ya, baik. Ibu lanjutkan untuk latihan menulis. Tadi itu untuk berbicara, kemudian yang latihan sebelumnya, yang ini kalian juga menulis, ya. Jadi seperti yang Ibu jelaskan bahwa dalam belajar bahasa kita akan pada saat bersamaan melakukan latihan berbicara, juga mendengarkan atau menyimak, dan juga menulis dan membaca. Jadi 4 hal tersebut harus kalian kuasai dengan baik, ya. Selanjutnya latihan menulis ini jadi dialog dengan tema kegiatan sehari-hari, ya. Jadi, hai Ani, tumben pagi-pagi sudah bangun. Ya, saya bangun pagi-pagi karena mau mencuci baju. Banyak sekali cucian baju saya karena sudah 3 hari tidak mencuci. Ya, jadi kalian buat dialognya. Jadi mungkin untuk kegiatan satu ini yang untuk latihan nulis buat dialog ini bisa kita lanjutkan di pertemuan kita berikutnya, ya. Jadi Ibu membuat slide ini untuk kita pertemuan 2 kali, ya. Jadi ada latihan menulisnya, nanti ini akan Ibu kirimkan lagi PowerPoint Ibu materinya, dan untuk penjelasannya kalian bisa lihat di sini banyak hal untuk bagian menulis, ya. Kemudian ada juga bagian tata bahasa. Ini yang akan lebih menjadi perhatian kita. Jadi karena saat ini adalah masa pandemi, ya, kita belum bisa bertemu secara langsung, jadi kita bisa jelaskan hal-hal yang bisa kita pahami tentunya. Jika kita memang punya kemauan, pasti ada jalan, karena ya semua dalam bahasa Indonesia disebutkan segala sesuatu ada hikmahnya, ya. Jadi mungkin dalam keseharian kita sekarang lagi PPKM, ya, lagi PPKM darurat, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Kita tidak boleh keluar rumah, kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Jadi kita punya banyak waktu untuk membaca. Jadi Ibu harap untuk hari ini penjelasannya seperti itu, ya.
Cukup, nanti akan Ibu lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Dan sekarang untuk catatan budaya semua di sini sudah Ibu ambil contoh langsung dari buku Sahabat Indonesia, ya. Dan setelah penjelasan ini kita akan bertemu di Google Classroom, ya, untuk diskusi lagi sambil kita latihan menulis. Jadi kalian komen, menjawab pertanyaan Ibu, diskusi di Google Classroom atau di WhatsApp group, itu juga adalah latihan menulis, ya. Kita akan belajar lagi. Jadi untuk penjelasan Ibu melalui video ini Ibu akhiri, dan sekali lagi Ibu ingatkan kepada kalian, tetaplah hati-hati, jaga prokes, ya, jaga agar kita tetap sehat, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, ya. Ibu tidak pakai masker sekarang karena Ibu sedang di rumah, jadi memberikan penjelasan dengan video ini kepada kalian di rumah. Mohon maaf ada suara burung. Jadi dengan masker jangan lupa ya kemanapun kalian, kemudian cuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain ya, kemudian hindari kerumunan ya, jauhi kerumunan karena saat ini pandemi memang benar-benar di masa yang lagi mengerikan sekali ya, kita harus hati-hati, kita banyak berdoa, meminta kepada Tuhan agar pandemi ini cepat berlalu. Baik, mahasiswa dan mahasiswa semuanya, sekali lagi terima kasih. Ini video singkat yang Ibu kirimkan ke kalian, yang bisa kalian pelajari, yang bisa kalian ikuti nanti. Nanti Ibu akan share juga video ini ke kalian ya. Kemudian maksud Ibu PowerPoint-nya nanti Ibu akan kirimkan ke kalian. Jadi jangan lelah untuk berlatih dan berlatih lagi ya. Jadi sampai di sini dulu, nanti pertanyaan boleh didiskusikan lagi seperti yang Ibu sampaikan tadi. Sudah ya? Sampai jumpa lagi, kita kembali ke Google Classroom sebentar, boleh diskusi lagi. Kita akan tetap belajar, kita harus semangat, tetap sehat. Sampai jumpa, selamat siang. Dadah.